Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Sebagian besar wilayah Indonesia ini kayaknya hujan deras dan dingin udaranya, ya, Mbak Agi ya. Ya, Mhm. dan enak lah udara udara hujan gini. Tapi tentu saja kalau Anda sibuk beraktivitas di luar ruang memang agak terganggu. Tapi semoga mudah Anda tetap sehat dalam situasi yang ini hujan terus menerus ini biasanya flu, batuk, pilek dan sebagainya. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk memperbincangkan, membaca berita di balik berita. Kalau kemarin kita fokusnya happy-nya politik ya, Mbak, politik nasional gitu. Mungkin hari ini kita Mhm. akan coba berita-berita yang lain yang saya kira sebenarnya juga tidak kalah menarik dan juga penting untuk kita kita bicarakan gitu ya, Mbak Agi ya. Seperti Mhm. biasa Anda terus bersama saya Herzbunul Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda pada akhir pekan ini. Tahu-tahu udah hari Jumat nih Mas Hersuk. Oh iya ya, nggak kerasa ya, kayaknya pekan ini berlangsung dengan sangat, sangat cepat ya, karena memang Mhm. tone politiknya itu tinggi banget ya dalam pekan ini ya, Pak ya. Iya Hmm. ya, dan juga ramalan cuaca itu mengatakan bahwa pada awal Februari ini memang akan terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi di banyak daerah, mau di Hmm. Jawa, Hmm. mau di Bali, mau di pulau-pulau yang lain. Jadi ini kita harus waspada nih Mas Hersuk. Nggak, ya, ya, ya. Mhm. Satu tentu kalau Anda melakukan perjalanan, Anda mesti rencanakan dengan baik gitu ya, jangan sampai terutama yang misalnya menggunakan pesawat terbang ini udah cuaca Mhm. buruk atau menyeberang penyeberangan itu kan ombak yang besar, sebenarnya mesti Anda perhatikan gitu ya. Oke, Mhm. tapi di luar itu tetap kita ajak Anda untuk memperhatikan beberapa informasi berita yang saya kira sangat menarik dan saya lihat ada dua peristiwa yang berkaitan dengan polisi itu dalam sepekan ini tentunya naik ya Mbak ya. Satu, Iya. tentu saja yang pertama itu adalah ini semua berkaitan dengan tabrakan. Yang Mhm. satu itu penabrakan tewasnya seorang mahasiswa UI yang ditabrak oleh seorang Mhm. purnawirawan polisi berpangkat KBP ya, KBP itu Ya. Letkol, ya, Ajun Komisaris Besar Polisi, ini Mhm. perwira menengah. Yang satu lagi berkaitan dengan di Cianjur ya, Silvi ya, itu Mhm. yang mahasiswi di Cianjur yang ditabrak juga katanya mobil istri seorang polisi. Nah itu kalau Mhm. ini bikin geger karena yang ini katanya melibatkan istri siri atau sebelumnya disebut selingkuhan dan sebagainya. Mhm. Dan Mhm. kemudian mobilnya mobil mewah, tapi ternyata kemudian hanya dimiliki oleh hanya seorang kompol gitu ya, perwira menengah ini. Kompol ini komisaris polisi yang gajinya ada media yang menyebutkan ini gajinya ya rata-rata 3 juta, tapi kalau dengan penerimaan-penerimaan lain ya nggak besar-besar amat, nggak mungkin lah untuk beli mobil mobil Audi gitu ya. Mobil Audi. Audi ini kan mobil apa ya? Mobil orang kaya dan biasanya saya baca-baca katanya biasanya kalau orang yang beli Audi itu bukan mobil mewah pertama itu biasanya katanya itu mobil mewah mewah kedua. Orang Indonesia katanya kalau beli mobil mewah pertama itu Mercedes-Benz, setelah itu Betul. belinya BMW gitu, Betul. BMW. Sementara kalau udah mulai ke Audi dan sebagainya ini udah bukan mobil pertama gitu. Dan memang ini katanya sih akhirnya diakui bahwa itu bukan untuk istri yang pertama gitu kalau ini Mhm. dibahasnya. Saya kira itu menarik ya. Kasus itu di samping kasus Hasya yang mahasiswa UI yang tadi meninggal dunia juga karena ditabrak tabrakan lah dengan seorang Mhm. purnawirawan polisi. Itu topik itu menurut saya menarik untuk kita bicarakan, Mbak. Terus di luar itu apa yang juga menarik? Di luar itu mungkin rencana dari pemberian subsidi ya Mas Ersu dari pemerintah untuk, kendaraan-kendaraan listrik. Yang ini kan Oh, sebenarnya sudah disonding dari tahun yang lalu dan ya, ya, kemudian ya, ya, ya. selama bulan Januari itu dikatakan bahwa ya ini berkaitan juga dengan Elon Musk dan kawan-kawan yang katanya akan segera melakukan investasi di dalam negeri begitu. Dan lagi-lagi Pak Luhut dalam hari ini mengatakan bahwa pada pekan-pekan ini dia sedang mematangkan perjanjian gitu ya dengan pihak Tesla begitu dan katanya ini akan segera deal begitu ya Ya, ya, dalam ya. pekan ini juga. Mudah-mudahan Mhm. saja tidak elon-elon asal nggak kelakon, gitu ya Mbak ya. Apa Bagian itu artinya? yang nggak ngerti bahasa Jawa ada peribahasa Jawa itu alon-alon asal kelakon. Jadi Oh. pelan, lambat tapi Mhm. pasti. Kalau kalau Mhm. elon-elon nggak kelakon tuh ya Elon nggak pernah datang-datang, gitu ya. Nggak pernah terjadi. Jadi makanya saya bilang mudah-mudahan ini walaupun lambat asal alon-alon asal kelakon, jangan sampai kemudian ternyata elon-elon nggak tahu kelakon kan gitu. Itu Mhm. yang Mhm. bahaya. Oke, itu menarik dan katanya heboh. Bersamaan dengan itu katanya juga SMA sedang menyiapkan mobil listrik juga dan prototipenya katanya udah malah muncul di banyak di media sosial ya Mbak, dimuat juga di media-media online ya.
Iya Mas Ersud, itu rupanya berkaitan dengan pernyataan dari Pak Jokowi kemarin pada acara Bisnis Forum kan, Hmm. yang kemarin kan rencana 2 hari yang lalu tuh rencananya dia akan melakukan reshuffle, di mana pagi harinya dia ada sebuah acara Bisnis Forum, sorenya dia ke Bali. Nah pada acara pagi harinya itu kan dia banyak sekali yang dikatakan oleh Pak Jokowi, termasuk bahwa Indonesia itu menjadi primadona investasi yang ya maksudnya yang tertinggi lah gitu di dunia ini, semua orang ingin masuk ke Indonesia dan Nah, ya. sebagainya. Ya, terus kemudian, nah itulah yang kemudian banyak yang menanggapi karena kemudian Pak Luhut juga mengatakan bahwa kita itu nanti akan menjadi produsen mobil terbesar Hmm. pada tahun 2027-2028 dan itu juga dikatakan juga oleh Pak Jokowi yang mengatakan ini pokoknya masuk ini barang begitu. Oke, Jadi dan sangat optimis. Nah, itu oh sehingga itu. kemudian ditanggapi oleh netizen bahwa wah tampaknya ini SMK juga sudah akan mengeluarkan mobil listrik juga berkaitan dengan itu. Oh, saya pikir beneran SMK-nya karena mau prototipenya bahkan nama merek mobilnya juga udah ada semua. Saya pikir beneran deh gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kapan Ya, tadi katanya mobilnya itu akan produksi tahun 2007, ya tahun 2027 itu 2027. Oke. 2027 2028 kita sudah akan menjadi produsen mobil yang terbesar di dunia. Nanti kalau tidak terwujud karena Pak Jokowi bisa jelaskan itu syaratnya kalau saya diperpanjang masa jabatannya sampai 2027. Kalau tidak ya jangan disalahin Pak Jokowi gitu loh. Kira-kira gitu mungkin. Oke, mari kita bicarakan beberapa topik itu ya. Kalau perkembangan soal pencapresan apa masih rame nggak tuh? Kayaknya masih rame deh Mas Hersu, karena kan Rame. memang karena masih rame, berbagai spekulasi kan juga masih muncul ya, karena yang Ya, seperti ya. kita tahu kemarin sesudah bertemu dengan Pak Erlangga itu kan Pak Surya Paloh mengatakan bahwa dia tampaknya juga ingin menyambangi atau bertemu dengan Ibu Megawati dan kemudian Ah, sudah menarik menjawab tuh bahwa ya. kita welcome saja kalau Pak Surya Paloh mau datang begitu. Nah, tapi yang bicara kan cuman wakil Ya, sekjen, bukan. Kalau yang betul. bicara itu Mbak Puan, nah itu baru saya kira sesuatu yang serius. Tapi kalau wakil sekjen yang bicara, ya itu formalitas untuk menjawab media aja sih saya lihat Mbak ya. Jadi, tapi tetap itu tetap menarik, apalagi kan kemudian kemarin ya itu ketemu ya Anies Baswedan itu dan Eh, bertamu ke mana ke Demokrat, ketemu mhm, AHY dan di situ muncul lagi tuh tim kecil dari Nasdem ya karena kemarin sempat nggak mhm, muncul dan di waktu jumpa pers di bandara kan nggak muncul tuh tim mhm. kecilnya Nasdem. Nah kemarin ketika acaranya dengan AHY di kantor Demokrat bersama dengan Anies Baswedan itu datang mereka jadi lengkap Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya ya. Nah Ya, itu dan Willy Aditya juga mengatakan bahwa kepergian atau apa namanya kedatangan silaturahmi Pak Surya Paloh ke Airlangga ke Golkar itu sudah atas mereka sudah memberitahukan sebelumnya begitu kepada tim Demokrat. Jadi mereka tidak merasa tersinggung dan merasakan itu hal yang biasa-biasa saja, begitu katanya. oke, ya tapi tetap saja namanya politik ya. Kan kita udah tahu bahwa di politik itu A ketemu B belum tentu C, tapi Mhm, bisa saja mhm, berarti B. Tetap sajalah ya. Tidak ada sesuatu yang oh kita cuman kayak misalnya Mbak Agi berkunjung ke tempat saya atau sebaliknya, ya itu biasa. Tapi kalau politisi apalagi ketua umum partai terus kemudian bertemu dari tengah isu koalisi di tengah isu reshuffle ya pasti walaupun diomongin itu biasa aja kita tetap nggak percaya kalau itu biasa aja nggak ada yang biasa-biasa saja gitu ya dalam politik katanya disebut tidak ada sesuatu yang kebetulan gitu ya. Itu kan mhm. selalu disebutkan gitu kalau kebetulan juga ya itu berarti sesuatu yang kebetulan yang direncanakan juga gitu. Oke, nggak apa-apa. Itu juga tetap menarik karena bagaimanapun juga ini kan isu soal Anies Baswedan apakah dapat jadi tiket dan ya, untuk Pilpres 2024 nanti itu kan jadi isu yang saya kira wajar kalau dalam beberapa hari ini isunya memang isu politik itu semua ya. Karena memang beruntun kan pernyataan dari Agus Harimurti kan sebenarnya dipicu dari situ ya pernyataan Ya. dari Agus Harimurti hari Kamis yang lalu, hari Rabu sebenarnya dibuatnya yang dukungan Anies Baswedan itu kan berita besar ya kira dalam pekan-pekan ini. Tapi Mhm. kemudian juga pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi juga berita besar gitu. Batalnya reshuffle kabinet juga berita besar gitu. Yang kita belum dengar berita besarnya bagaimana reaksi dari PDIP karena ekspektasi terbesar untuk melakukan reshuffle itu adalah PDIP gitu ya. Mbak. Mhm. Oke, mari kita bicarakan beberapa topik itu dan kita mulai saya kira soal ini aja ya soal polisi nih Mbak ya. Dari mana dari Mhm. Cianjur
Atau gimana kita mulainya? Nama saya Sugeng Guru Utama Likinan. Saya adalah driver Audi A8 yang diberitakan selama ini. Saya selaku pengemudi, saya mau mengklarifikasi tentang kejadian yang sebenar-benarnya. Bahwa saya ikut iring-iringan, masuk dalam iring-iringan, bukan saya menerobos ataupun saya memaksa merangsak masuk ikut iring-iringan, tidak. Itu semua atas sepengetahuan Bapak suami daripada ibu bos saya yang saya bawa. Saya Mari kita dengarkan ya. dikarenakan ada pihak daripada suami dari ibu ini bos saya mengikuti. Saya mengira dan memang saya melihat saat itu di belakang tidak ada lagi mobil dari anggota. Saya berjalanlah seperti biasa mengikuti iring-iringan. Bukan berarti saya liar, karena saya mengikuti dan memang diketahui oleh pihak bapak yang di depan. Begitu mendekati TKP, saya jarak 2 mobil di depan saya melihat ada perempuan pakai motor udah oleng, seperti mungkin dia memakai rem depan atau bagaimana, oleng seperti mau jatuh. Dalam hitungan detik, karena jarak saya dekat, ini mobil depan saya terhalang 2 mobil, saya spontan saya ke kiri kendaraan saya, menghindar. Di belakang saya ini langsung melaju tanpa berhenti. Saya memelankan kendaraan karena terdengar suara. Maksud saya memelankan kendaraan, saya ingin memeriksa karena saya adalah driver dan mobil itu adalah tanggung jawab saya. Kalaupun ada nanti percikan atau lecet, kan saya yang harus mengganti rugi kepada bos. Apalagi saya bekerja baru 1 minggu saya bekerja. Nah, disangka warga di situ mungkin karena saya memelankan mobil, bukan saya berhenti, saya memelankan kecepatan karena saya di bawah 40-30 kecepatan saat itu. Karena kondisi di TKP memang ramai dan padat, macet lah. Gak mungkin saya kecepatan di atas 50 apalagi 80, gak mungkin. Saya di bawah 40. Saya pelan, jarak sekitar kurang lebih di atas 1 km, tiba-tiba sebelah kiri warga banyak mengejar. Karena saya merasa saya membawa bos, majikan saya, dan ada anak kecil di dalam. Saya kooperatif, saya berhenti ke pinggir, saya parkirkan mobil, saya refleks ambil handphone, saya rekam video truk, saya turun dari kendaraan. Orang tersebut langsung marah-marah dan menuduh sayalah pelakunya. Itu katanya Pak, helmnya hancur, Bapak harus tanggung jawab, bla bla segala macam lah. Karena saya menjaga emosi masyarakat yang notabene ya langsung ngejas begitu tanpa tahu pembuktian. Nah, saya ajak untuk membuktikan. Saya terangkan Pak, Bapak-bapak semua, ini mobil yang saya akan kemudikan adalah mobil sedan jenis Audi. Ceper Pak, rendah banget. Kita cek dulu deh, apakah betul yang Bapak tuduhkan kepada saya penabrak si korban. Bapak cek dulu, semua dicek Pak. Pengejar ini meminta maaf bahwa maaf Pak, saya salah paham, saya salah kejar mobil, silakan lanjutkan perjalanan. Karena saya merasa memang saya tidak melakukan penabrakan, saya berjalan seperti biasa. Dan jarak dari tempat kejadian itu, saya masuk pintu tol Padalarang. Jarak jauh kan Pak, posisi pada. Kalau iya saya pelaku lagi, saya udah kenapa dikejar, saya udah tancap gas aja, nggak mungkin berhenti. Itu 2 mobil yang di belakang itu mobilnya warna apa? Tahu saya hitam Pak, cuman saya tidak. Jenis apa? Kalau jenis saya kurang tahu Pak, karena saya kan lagi mengemudi fokus ikut iring-iringan Pak. Saya fokus menyetir. Berarti Pak plat nomornya? Plat nomor saya, Kalau warna plat nomornya? saya tidak. Tapi itu mobil polisi. Pastikan. Setahu saya, penglihatan saya itu adalah mobil di rombongan. Anggota. Masalah itu mobil satu rombongan apa tidak, saya tidak tahu Pak. Yang jelas itu mobil dari kepolisian Pak. Warna hitam. Tapi, Pak, untuk plat nomor saya dengar suara sirine gitu Pak? Kalau sirene saya tidak dengar, cuman ada klip lampu lah. Entah strobo di depannya, entah di atas. Karena saya fokus menyetir Pak. Saya ngikuti yang depan kan, karena pengetahuan daripada ibu kan, saya ngikuti. Jadi dari Cianjur ini rupanya dari pihak sopir yang dikatakan oleh polisi sekarang sudah menjadi tersangka Mas Hersu ya, itu masih tetap bertahan dengan pendapatnya semula bahwa dia menyatakan bahwa dirinya itu bukan yang menabrak, dan ini juga dikatakan juga oleh
kuasa hukum dan kemudian juga dari pihak Selfie sebagai Silvi atau Selfie itu ya yang menjadi korban, itu juga dia tampaknya juga mengiyakan apa yang dikatakan ini, kesaksian ini Mas Hirsu, sehingga dia meminta supaya polisi itu mengungkap kejadian yang sebenar-benarnya. Nah, sekarang yang ya disebutnya di situ Innova yang nabrak ya. Innova Betul. bukan mobilnya, bukan mobil Audi. Dan Audinya ini Audi yang mana juga itu juga menarik juga ya, karena Iya. sebelumnya muncul Audi A8, sekarang tiba-tiba jadi A6 gitu ya. Tapi saya Iya. baca polisi katanya punya rekaman CCTV gitu. Kalau nggak salah 9 rekaman CCTV yang membuktikan bahwa memang mobil yang dikendarai oleh Sugeng itulah yang nabrak gitu. Iya, dan justru dari berdasarkan rekaman CCTV itu kemudian juga rupanya terlihat bahwa apa yang dikatakan Sugeng itu bahwa dia sempat menepi begitu Mas Hersu, dan kemudian dia mengatakan bahwa dia bahkan memiliki beberapa foto-foto karena dia menepi, dia turun, dia memfoto mobilnya itu yang dimana dia tidak penyok, dan dia mengatakan bahwa yang menabrak itu adalah mobil polisi, dia lihat dari platnya gitu, yang kemudian mobil itu sebelumnya berada di belakang dia gitu, dan kemudian ketika dia menepi karena melihat ada sebuah motor itu oleng di depan, dan kemudian mobil itu menyalip. Nah, dia menduga mobil itulah yang menabrak. Tapi sampai sekarang ini tidak jelas keberadaan dari mobil Innova berwarna hitam ini. Dan kemudian juga sejak dari kemunculan dari Nur, yaitu Nur ini adalah perempuan yang ada di dalam mobil tersebut, yang kemudian yang tadinya dikatakan dia hanyalah teman ya dari Kompol D itu tadi, dan kemudian akhirnya diakui bahwa dia ternyata adalah istri siri dari Kompol D tersebut gitu. Sampai sekarang ini keberadaannya tidak diketahui Mas Hersu. Jadi tidak bisa dihubungi begitu dia ada di mana, baik dari untuk mengetahui wartawan berusaha menghubungi dia juga tidak bisa gitu. Jadi memang tapi dia sendiri pada saat yang dia jumpa pers atau ketemu dengan wartawan itu kan kita tahu dia tidak mau dikatakan dia sebagai teman, tapi dia adalah menyatakan bahwa dirinya adalah istri begitu. Dan yang menarik dari Sugeng ini, dari tersangka yaitu sopir dari mobil tersebut, dia masih tetap kekeh gitu ya, bertahan gitu dengan kesaksiannya bahwa mobil yang sekarang ini fotonya disebarkan oleh polisi dan sebagai mobil yang dimana pada kejadian tersebut digunakan oleh Sugeng itu bukan mobil yang sama yang dia sopiri begitu, karena menurut dia mobil yang dia gunakan itu adalah Audi A8. Sementara yang sekarang ini adalah berdasarkan spesifikasinya dan koreksi dari pihak kepolisian adalah Audi A6 yang ditempeli tulisan A12 begitu. Jadi dan kemudian bahkan nomor platnya pun juga berbeda dengan nomor plat dari mobil yang dia kemudikan dulu. Nah, ini masih belum jelas Mas Hersu sampai sejauh ini mana yang pihak yang benar ini. Ya, soalnya saya berkata, kenapa ya jadi berubah-ubah? Memang beda sekali speknya antara A8 dengan A6 nih. Kalau A8 itu karena sempat saya cek di googling itu harganya itu sekitar 2,9 miliar kan. Kalau kalau Audi A6 kan di sini disebutkan 1,2, 1,1 sekian, sekitar 1,2 gitu, dan ini kan kemudian menjadi kaget karena kita tadinya siapa nih istri suaminya si Nur ini, karena kan kita lihat walaupun dia menggunakan pakaian, saya nggak mau nyebutnya itu hijab syar'i ya, bisa aja kan dia ketika dalam situasi itu kelihatan dia menyembunyikan wajahnya kan, dia pakai kerudung pakai kacamata yang besar dan kemudian masker, jadi kita nggak sempat mengenali dia ini siapa gitu ya. Saya agak heran-heran ini kok bisa ada kok istri polisi menggunakan mobil Audi gitu. Ini kan mobil yang sangat sangat mahal gitu, yang tadi kita singgung bahwa ini mobil hobi lah, orang yang udah punya mobil mewah terus dia pakai lagi tuh pakai Audi gitu kan. Ini menurut saya juga menarik gitu. Apalagi kemudian terungkap ini seorang komisaris polisi di Polda Metro Jaya gitu ya. Dan sekarang namanya udah muncul, tadinya kan cuma DDD aja. Di sini sebut sama Kompol Dwi Yuniar ya di situ sebutnya ya. Iya Mas Hersu. Dan kemudian banyak juga yang mengaitkan bahwa dan menamai ini sebagai kasus Sambo kedua. Padahal ya. Gimana itu, Bang? Betul, karena maksud dari kasus Sambo ini adalah sesuatu yang sangat
sangat mudah sebetulnya untuk diungkap karena ada CCTV-nya, ada pelakunya begitu. Terus kemudian juga barangnya, barang buktinya itu ada semuanya, tapi begitu rumit untuk diungkap gitu karena ada Hmm. berbagai kejanggalan yang kemudian seperti direkayasa barang bukti itu. Itu yang banyak dipertanyakan oleh netizen maupun oleh pengamat Mas Hersu. Dan Ya. kemudian ini menjadi lebih konyol lagi begitu ya karena kalau Sambo oke lah dia adalah seorang perwira tinggi polisi, seorang jenderal. Tapi ini adalah perwira menengah begitu Mas Hersu dan sampai segitunya seorang perwira menengah masih kasusnya ini ditutupi. Jadi seolah-olah bahwa kalau seandainya kasus itu menimpa orang biasa, ini yang dikatakan oleh netizen ya, mereka membandingkan seperti itu, mungkin ini sudah sangat-sangat jelas ini barangnya ini begitu akan mudah sekali untuk diungkap gitu. Sama seperti yang terjadi di kasus yang di UI ya, Hasya itu. Kalau seandainya pelakunya adalah orang biasa begitu ya, tidak ada sangkut pautnya dengan polisi, mungkin itu sudah dengan gampang untuk diungkap. Tapi begitu sesuatu itu menyentuh bahwa ini ada apa namanya dari kepolisian dan kemudian apalagi mempertanyakan etika dari organisasi, dari kepolisian, dari institusi itu sendiri, gitu kan? Dalam hal ini kalau yang di Cianjur ini kemudian kan menyasar kepada etika, yaitu dia memiliki selingkuhan, dikatakan dia memiliki istri siri, begitu, yang baru ketahuan setelah adanya kejadian ini. Nah itu kemudian menjadi kabur masalahnya itu, Mas Hersu. Ya, ya, ya. Ini membingungkan ya. Jadi satu kebingungan kita sekarang siapa mobil yang mana sebenarnya yang menabrak itu? Apakah Iya, mobil Innova betul. atau mobil Audi tadi? Kemudian kalau mobil Audi yang mana yang nabrak itu kan gitu kan? Kan menurut saya aneh kalau ada seorang sopir tidak mengenali mobil yang dia gunakan itu, Mbak, gitu kan? Ya kan dia merasa bahwa bukan itu mobil yang dia dipakai kan gitu. Dan juga berkembang katanya kalau tadi diakui oh itu bukan mobilnya itu katanya nah kan juga bukan jelas juga katanya bukan miliknya gitu kan kalau pengakuan Nur pertama bahwa mobil dia sendiri itu rusak dan dia kemudian dipinjami masuk bengkel dipinjami mobil itu milik suaminya sejak awal Yes. diksi itu pun aneh gitu kalau dipinjami harusnya kan ngomong ya ini saya pakai mobil suami saya gitu kalau ini udah bahasanya dipinjami mobil suami saya itu kan sejak awal pun kita udah mulai curiga gitu nah Ya, sekarang itu narasi polisi itu Mas Hersu yang mengatakan gitu. bahwa mobil ini jadi dia tidak pihak kepolisian tidak bisa mengungkap mobil ini milik siapa begitu. Jadi tidak bisa mereka membuat pernyataan positif bahwa ini milik Kompol D ataukah milik siapa. Kemudian dia mengatakan bahwa itu terjadi karena kasusnya mobil ini dipinjami oleh pihak ketiga begitu yang tentunya tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian ini sehingga tidak fair bagi orang tersebut kalau seandainya namanya sampai terus diungkap dan kemudian hubungannya dengan Nur juga itu hubungan apa sehingga dia sampai meminjami mobil tersebut. Ini emang jadi ruwet ya, apakah betul kejadiannya seperti itu ataukah ini hanya sekedar menutupi saja. Yang jelas kemudian yang jadi perhatian juga bahwa sosok Nur ini ternyata masih sangat muda, usianya masih 23 tahun begitu ya. Tapi sudah memiliki anak yang artinya dia mungkin ketika menikah usianya berapa tahun. Ya maklum kalau yang namanya netizen itu sampai hal yang detail seperti itu akhirnya terus kemudian banyak dicari. Cuman sampai sekarang Mas Hersu yang masih belum ketahuan adalah mungkin akun media sosial dari Nur ini ya. Mungkin kalau seandainya pada banyak kasus itu kan kemudian terungkap sehingga makin terlihat jati dirinya itu seperti apa begitu. Ya, ya, ya. Dan ini juga kalau lihat pangkatnya kan juga masih muda ya, Kompol Dwi Iya. Junior ini karena ini rupanya ini media muat ya ini profil dia pernah ke Paskibra dulu sekarang ini akpolnya 29 ya kalau nggak salah tahun 2009 gitu ya. Kalau 2009 dia lulus tahun 2013-an gitu artinya 9 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu dia baru jadi usianya juga masih relatif muda juga sebenarnya juga. Ya, jadi belum mungkin awal 30-an gitu ya usianya dari sisi kalau lihat pangkatnya di 30 menjelang 40 atau apa gitu usianya saya kira kalau lihat pangkatnya gitu. Tapi tetap saja menurut kita banyak keanehan-keanehan. Itu saja yang paling pertama kali mencolok tentu saja soal gaya hidup yang mewah gitu ya dengan. Iya. Nah, biasanya itu ditampakkan pada akun media sosial, Mas Hesu. Okay. Jadi kalau seandainya ketahuan akun media sosial dan kemudian komunitas yang ada di dalamnya seperti apa, itu mungkin akan makin ini ya. Karena ini baru terlihat soal audinya saja, masyarakat kan sudah concern dan prihatin melihat itu. Oke. Jadi ya ini memang agak berat dan kasus ini kan kemarin juga menjadi atensi dari Kapolri juga ya sempat ya termasuk juga kasus yang mahasiswa UI itu juga jadi atensi tadinya dianggap udah selesai dengan tapi kan orang terkejut kalau dalam kasus kalau di Cianjur nikahan yang kejanggalan yang banyak muncul
Tapi kalau kasus ini di mana dengan mahasiswa UI di Jagakarsa ini ya, di daerah Jakarta Selatan itu kan dipicu oleh statusnya si korban yang kemudian dijadikan tersangka itu kan, itu yang jadi rame kan ya Mbak. Jadi sebenarnya gimana cerita yang benar, karena sekarang ini kan mulai dilakukan rekonstruksi dan kemudian banyak sekali berbeda dengan fakta-fakta yang semula disampaikan oleh polisi kan gitu. Iya Mas Hersu. Jadi pada rekonstruksi yang kemarin dilakukan itu kemudian ini kan kejadiannya sudah tahun lalu ya, tanggal 6 Oktober begitu. Jadi kejadiannya ini malam hari. Jadi ketika itu Hasya ini dan kemudian beserta teman-temannya itu baru selesai melakukan semacam pertandingan e-sport, kita tahu ya, itu semacam sport apa namanya, seperti game seperti itu, dan dia menang Mas Hersu. Mereka menang, dan setelah kemenangan itu mereka menuju ke salah satu tempat kos dari peserta itu, dari kelompok dia. Kan biasanya kalau e-sport itu bentuk grup begitu ya. Nah, itu karena ada salah satu jalan keluar dari kampus UI itu ditutup, akhirnya dia melewati jalan tersebut. Nah, di tengah jalan, kalau berdasarkan dari hasil rekonstruksi tersebut, kecepatan dari AKBP Bapak pensiunan polisi tersebut adalah sekitar 30 km per jam gitu. Dan kemudian ngebut sebenarnya ya. Iya, sebenarnya pelan-pelan gitu ya. Nah, kemudian kalau dari kecepatan dari Hasya dan teman-teman ini adalah sekitar mungkin hampir 60 km, disebutkan sekitar 50-60 km per jam. Dan narasi sebelumnya itu adalah Hasya ini karena ada motor di depan yang melambat sehingga dia mengerem gitu Mas Hersu. Nah, mengerem ini menyebabkan dia oleng dan dia jatuh ke kanan dan kemudian terlindas oleh mobil dari Bapak AKBP tersebut. Nah, Bapak ini kemudian juga dipertanyakan kalau betul dia jalannya adalah hanya 30 km per jam, mengapa dia tidak ada memiliki kesempatan untuk mengerem gitu. Kalau seandainya kejadiannya seperti itu. Dan kemudian juga yang kemudian narasi dari kepolisian itu bahwa kejadiannya bukan itu, tapi karena adanya genangan, sehingga ada genangan hujan gitu ya, air, sehingga Hasya ini dia menghindari itu dan udah jatuh gitu ya. Iya, kemudian jatuh. Ini kan tentu berbeda kalau seandainya dia mengerem gitu. Mungkin kalau menghindari dia masih dia mengambil jalur yang berbeda. Kalau mengerem itu kan biasanya mengerem tapi dia tetap ada jalurnya seperti itu. Dan kemudian yang pada rekonstruksi tersebut juga diketahui bahwa ternyata Bapak AKBP ini tidak bersedia membawa Hasya itu dengan mobilnya itu membawa ke rumah sakit. Nah, itu yang mungkin cukup banyak disesali Mas Hersu dalam hari ini. Yang kemudian mempertanyakan apakah pada saat kejadian itu Hasya tersebut masih hidup ataukah dia memang sudah melepas nyawa. Kalau seandainya dia masih hidup artinya dia masih punya kesempatan dia untuk diselamatkan, karena ternyata si bapak ketika diminta untuk membawa ke rumah sakit dia tidak bersedia, tapi dia menelpon ambulans. Dan ambulans itu dikatakan baru datang, ada yang mengatakan 30 menit kemudian, ada juga mengatakan 45 menit kemudian. Dan petugas mobil ambulans tersebut dari rekonstruksi ketika ditanyakan oleh polisi, ketika dia datang, Hasya sudah dalam keadaan kemungkinan besar sudah meninggal karena matanya sudah terlihat putih begitu. Dan saya membaca itu pembelaan dari pengacaranya Pak AKBP Eko Styo atau siapa namanya, yang dia menyatakan bahwa kenapa kliennya tidak membawa itu karena dianggap mobil dia itu tidak cukup proper untuk membawa jenazah. Jadi bukan membawa korban ke rumah sakit. Jadi dia khawatir kalau terjadi apa-apa misalnya meninggal di mobilnya nanti disalahkan lagi. Itu alasan dari si bapak. Tapi kan klien kami sudah menelpon ambulans gitu, itu pembelaan dari pengacaranya gitu. Iya betul Mas Hersu. Mobil dia kalau tidak salah Pajero ya. Mobil tersebut artinya kalau seandainya mobil apapun sebenarnya bisa dibawa untuk membawa korban. Saya juga pernah menolong gitu ya korban dari kecelakaan dan mobilnya jauh lebih kecil. Kalau Pajero itu sebuah mobil masuknya dalam mobil sport ya, dan kemudian juga cukup lapang. Saya kira itu akan bisa kalau seandainya bahkan bisa dikemudikan dengan kecepatan tinggi begitu. Nah mungkin ini yang daripada korban itu ya, ini koreksi untuk diri kita sendiri juga Mas Hersu ketika melihat sesuatu. Korban itu lebih baik dengan cepat dibawa ke rumah sakit ataukah dia di pinggir jalan tanpa ada pertolongan sama sekali, apalagi itu malam hari pula begitu. Iya. Nah, coba gini, dalam beberapa kasus memang kita mesti hati-hati juga soal kecelakaan ini ya. Dalam kasus seperti yang Selfie tadi, yang kan kemudian dia sempat Mas Sugeng itu ngaku dia kemudian sempat dikerubutin oleh warga gitu ya, dikira dia yang menabrak gitu ya. Saya pernah punya pengalaman juga gitu, ada sepeda motor di depan saya itu, si perempuannya itu rupanya pakai jilbabnya panjang, jadi kegulung ke
dan dia jatuh teman-teman dan saya di belakangnya, saya ngerem dada, dan kemudian orang yang tidak tahu tuh langsung mau ngerobotin saya gitu, ditanya dulu. Dikira menabrak begitu Oh, ya. nabrak itu memang di kita itu serba salah dalam menghadapi situasi ini. Tapi bukan berarti kita mau membela itu ya. Saya kira ini penting untuk dicari titik terangnya seperti apa gitu. Kalau kecelakaan ya di perlakuan itu mungkin kemarin yang dipicu itu karena yang menjadi ramai karena dijadikan tersangka itu loh yang jadi Iya, masalah. sebetulnya itu. Sebenarnya masalahnya ini menjadi viral karena dia sudah meninggal dunia begitu, dan kemudian juga keluarganya sebetulnya juga sudah Yang pasrah menerima ya gitu. dijadikan tersangka. Dan kemudian juga karena ada deretan berbagai kejadian di mana keluarga ini diintimidasi, Mas Ersu. Oh. Jadi ketika itu sudah terjadi, kemudian keluarga ini didatangi oleh sekelompok orang gitu, dan itu tidak hanya sekali tapi berkali-kali, di mana ketika didatangi pernah ibu dari Hasya, almarhum Hasya itu tengah sendirian di rumah dan kemudian dipaksa untuk membukakan rumahnya. Begitu juga pada kejadian yang lain pernah adiknya yang perempuan itu tengah di rumah juga sendirian dan kemudian dipaksa pintu rumah itu untuk dibuka. Jadi mereka memaksa masuk ke pekarangan, kemudian masuk ke dalam rumah, sehingga seperti sebuah teror. Mereka tidak dapat memastikan kelompok orang ini, laki-laki ini yang datang pada malam hari gitu sekitar pukul 10 ini apakah memang dari utusan Bapak AKBP tersebut gitu. Tapi kalau mereka kejadian itu terjadi setelah adanya kejadian Hasya tewas dalam kejadian tabrakan itu begitu. Ya. Ya, ini memang mesti dibikin terang, tapi saya kira kalau kasus Hasa ini jelas posisinya ya gitu, apa yang menjadi persoalan itu. Tapi kalau kasus yang tadi sebelumnya, Kompol Dwi Yuniar Yanuar atau Dwi Yanuar ya, saya kira laki-laki Dwi Yanuar dengan istrinya yang kata istri-istrinya itu, ini memang banyak ini banyak sensasinya lah kalau di situ ya. Karena menyangkut ada perempuan lain, ada barang mewah dan sebagainya gitu loh. Ini banyak masalah gaya hidup, Mas Ersu, yang dipersoalkan selama ini, yang menjadi concern banyak pihak itu terjadi di kepolisian, begitu kan? Soal gaya hidup yang mewah, soal perselingkuhan, memiliki istri lebih daripada satu, gitu ya. Bahkan kita tahu sendiri pernah ada kasus yang sampai 4 sampai 5, walaupun ada yang sah itu hanya satu, tapi yang lainnya ini adalah istilahnya simpanannya itu banyak, dan itu betul-betul sangat mempengaruhi Mas Ersu, mempengaruhi apa yang mereka berikan kepada negara begitu ya, integritas mereka, yang tentunya dalam hal ini misalnya ini baru ketahuan nih sirinya ketika terjadi kecelakaan gitu ya. Artinya selama ini kan dia melakukan kebohongan gitu. Terus kemudian juga atasan tidak tahu hal tersebut begitu, dan kemudian terbongkar, kemudian apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan etika yang seharusnya berlaku di kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang penuh dengan integritas, akhlak, moral dan sebagainya. Itu yang masalahnya tuh itu sebetulnya. Ya, dan gaya hidup mewah itu kan pasti kalau mewah itu korup kan, itu kan ya. Perilaku korupnya itu masih penting. Kalau cuma korupsi biasa itu kadang-kadang kalau nanti itu bisnis narkoba terus kemudian judi dan sebagainya, itu kan jauh lebih serius yang seperti itu kan. Nah, ini memang saya kira banyak persoalan di dunia kepolisian kita yang membuat kita kita prihatin, dan kita tentu ingin para penegak hukum kita ini ada penegak hukum yang selalu kita sampaikan itu orang yang memang dipercaya dan kita harapkan bisa melindungi masyarakat, itu malah bukan menjadi semacam dalam kasus tadi itu malah menakut-nakuti masyarakat kan gitu ya. Iya Mas Ersu, dan kalau seandainya kita mau sadar, inilah yang menyebabkan indeks persepsi korupsi kita itu. Itu dia. Soal ini pada ribut. Nah, kalau kita ngomongin soal indeks persepsi korupsi dan kasus itu kan kemudian tadi Anda bicara soal investasi gitu ya. Sebenarnya udah jelas kok kenapa kemudian investasi kita itu seret itu ya karena itu tadi perilaku korup tadi. Untuk negara-negara yang punya standar standar yang tinggi soal seperti itu, mereka masih menolak. Orang seperti Elon Musk kan itu ada istilahnya apa Pak? ESG ya. Iya, betul. Environment, social and governance-nya itu ya. Itu jadi perhatian banget. Jadi mau dipaksa kayak apapun, mau dirayu kayak apapun, kalau perusahaan-perusahaan besar yang punya standar semacam itu, mereka pasti sangat perhitungkan. Karena kita singgung sejak kemarin bahwa ini kan berkaitan, kalau mereka ini ada perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan go public gitu ya, mereka sangat memperhatikan hal yang semacam ini. Isu sensitif karena itu harga saham dan sebagainya mereka itu bisa anjlok gak karu-karuan gara-gara penerapan ESG nggak tepat tadi. Apalagi belum lagi kalau kemudian ada cashback dan sebagainya di Indonesia yang prakteknya memang biasa terjadi semacam itu gitu.
Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi indeks persepsi korupsi ini tidak hanya karena banyaknya kasus-kasus korupsi, kejahatan yang dilakukan, tapi justru itu Mas Hersu. Jadi hal-hal kejadian, perlakuan, kemudian bagaimana cara menanganinya yang koruptif, koruptif kebijakan, koruptif. Kalau kayak gini kan barang bukti bisa dikorupsikan, terus kemudian kronologis dikorupsikan, terus kemudian bahkan misalnya saksi itu bisa direkayasa dan sebagainya. Itu bisa membuat penilaian terhadap indeks korupsi itu menjadi anjlok. Karena kan dikatakan bahwa anjlok 4 poin itu baru yang terburuk dan baru terjadi sekali ini dalam sejarah Indonesia dari sejak reformasi begitu. Dan ini luar biasa sekali di mana pemerintah mengatakan bahwa pemberantasan korupsi itu besar-besaran dilakukan di era Pak Jokowi pada tahun-tahun terakhir ini karena mengundang investasi sebesar-besarnya, di mana investasi itu membutuhkan kepastian hukum. Dan dari pemerintah juga mengatakan bahwa kepastian hukum itu sudah betul-betul dibenahi begitu. Tapi ternyata apa yang terjadi penilaian terhadap KPK di sini kan berarti artinya adalah negatif, Mas Hersu. Dan Ya, kemudian jelek itu, terus lembaga ya, hukumnya, lembaga lembaga hukum dari kepolisian, jaksa, polisi, jaksa dan hakim. hakim gitu. Bahkan sekarang yang lagi rame juga Mbak ini sedang juga seru ini 9 hakim Mahkamah Konstitusi itu dilaporkan ke kepolisian karena diduga ada melakukan pemalsuan putusan. Ya, melakukan putusan itu ini juga menurut saya menyedihkan itu ya. Itu kalau nggak salah itu berkaitan dengan masa pensiunnya hakim ya gitu. Dan itu Betul. frasanya katanya si yang melaporkan ini dia menyebutkan bahwa antara yang diucapkan amar putusan yang disampaikan oleh hakim dengan dalam apanya itu ya bentuk dokumennya itu berbeda gitu karena Iya. ini menurut saya jadi serius tuh. Tapi apakah kemudian ditanya kenapa kok dilaporkan 9 hakim dan termasuk orang ke panitera dan sebagainya ya, ini kan nanti biar polisi yang menyelidiki, dengan begitu ketahuan di mana sebenarnya pemalsuan. Biasanya yang begini-begini yang main-main itu orang di kepaniteraan kan biasanya yang main seperti itu, karena disebutkan di situ bahwa ketua majelis hakimnya Saldi Isra menyatakan bahwa itu dengan begitu ya, dengan apa bahasanya Mbak, dengan demikian ya, dengan demikian dan dengan ke depan itu kan 2 hal yang berbeda. Kalau dengan demikian itu kan berarti berlaku saat itu, sementara kalau ke depan itu berlaku berikutnya. Ini saya kasusnya apa ini? Kasus masa pensiunnya pemberhentian seorang hakim konstitusi ya di situ ya, pasal 23 itu ya di situ ya. Betul sekali Mas Hersu. Dan ini lucunya ini baru diketahui ketika salinannya itu kan sudah diberikan. Salinan ya. Salinan sudah diberikan dan kemudian dari pihak penggugat ini baru melihatnya ketika dia melihat rekaman di YouTube gitu. Jadi dia sambil lalu dengan santai dia mendengarkan kembali rekaman itu dan dia terkejut gitu. Terkejutnya mungkin seperti Pak Jokowi terkejut juga ya, kaget gitu ya. Berbeda sekali konteksnya begitu, walaupun hanya 2 kalimat yang diubah, tapi itu sangat-sangat mempengaruhi waktu atau periode dari keputusan tersebut begitu. Itu yang membuat, dan ini katanya baru pertama kali terjadi dalam sejarah hukum di Indonesia ya Mas Hersu. Kalau sampai terbukti itu juga skandal yang buat memalukan sekali. Mahkamah Konstitusi juga seperti itu. Ya gimana kita mau dapat indeks persepsinya bagus kalau seperti itu, dan bagaimana mau ada investor masuk kalau seperti itu, mau jungkir balik kayak apa, mau ngomong berbusa-busa para investor dari negara yang benar gitu ya dia sensitif dengan isu-isu semacam ini kan gitu. Iya, karena ini menyangkut hukum. Hukum kalau tidak ada kepastian hukum, maka artinya hukum bisa dibeli. Hukum bisa diubah sesuai dengan keinginan dari orang yang mengubah tersebut. Dan bahkan si pengubahnya pun itu sulit untuk diketahui karena dia sudah seperti mafia saja begitu. Iya. Oke. Saya kira ini kemarin Anda kan meminjam istilah Pak Jokowi, ruwet, memang betul-betul ruwet lah ya itu. Tapi saya kira ya ruwet lah Mas Hersu. Kita ini sudah merdeka ini kita ruwet banget karena kita sudah merdeka dari tahun 45 begitu ya. Sementara indeks persepsi korupsi kita di bawah dari Timor Leste, di bawah dari Filipina, Thailand, apalagi dibandingkan dengan Malaysia begitu kan. Dan kemudian apalagi jangankan dibandingkan dengan Singapura ya yang di atas 90 begitu. Bahkan kita disamakan dengan negara Afrika begitu kan. Berat memang urusannya ya. Oke. Dengan Malawi, Gambia begitu, Nepal gitu. Oke, apa kita yang belum kita bahas? Tadi kan kalau soal Pak Jokowi dengan Pak Surya udah kita bahas di depan, yang lain juga tadi kita juga bahas. Soal
subsidi untuk mobil listrik, kendaraan listrik, Mas Hersu. Oke, tadi yang berkaitan Ya, juga dengan kalau SMK tadi itu itu apa cuman joke atau sindiran-sindiran aja ya, nggak serius ya, tuh. ya. Ya, karena Nggak nanti jangan serius sampai itu. ada orang udah antri lagi pesan Pesan, SMK nggak muncul-muncul juga itu kan jangan, auto jangan. subscribe gitu. Iya, jangan. Karena yang 6.000 sebelumnya saja kan itu kan belum selesai itu Mas Hmm. Hersu dikirim barangnya, gitu. Masih Ya, goib gitu ya. tapi kalau kita ngomongin soal subsidi ini kan berapa 5 triliun ya angkanya ya Ya. diperkirakan gitu ya. Itu Hmm. ya kan pernah kita juga bicarakan ya ini sebenarnya justru apa ya ada semacam moral hazard karena pemain bisnisnya pemain dalam bisnis itu orangnya juga itu saja kan gitu ya. Betul. Jadi nggak ini Hmm. tidak subsidi ini kan narasinya dikemas bahwa ini untuk kebersihan lingkungan kita untuk kita meningkatkan bahwa kita menggunakan energi yang bersih dan sebagainya. Yang saya lihat sih ini lebih motifnya mereka sapu bersih anggaran APBN untuk kepentingan mereka sendiri gitu ya. Iya, iya, iya Mas Hersu. Jadi yang sebelumnya itu mobil listrik itu akan disubsidi itu cukup besar ya. Tadinya rencananya 11% dari harga mobil tersebut. Sekarang turun menjadi 1%. Tapi ini Hmm. masih belum pasti. Tapi kemungkinan ini akan turun 1%. Artinya misalnya mobil tersebut harganya 200 juta, maka subsidinya adalah 2 juta. Kurang lebih seperti itu begitu. Tapi untuk motor ini subsidinya cukup besar yaitu sebesar 7 juta begitu per motor. Baik itu pembelian baru maupun konversi. Nah, sekarang kalau seandainya kita lihat bahwa motor listrik itu paling murah sekitar kisaran 14 juta atau 15 juta setelah disubsidi, karena subsidinya kemungkinan sama Mas Hersu semuanya. Itu maka nilainya akan menjadi 7 juta saja. Kalau seandainya nilainya adalah 30 juta, karena ada juga yang dijual seharga 30 juta dan juga ada yang di atas 40 juta, itu tetap dikurangi 7 juta begitu ya, sehingga nilai aslinya itu menjadi cukup apa namanya berkurang begitu. Nah, tapi kalau kita melihat Mas Hersu, ini kan katanya dari pemerintah subsidi ini akan diberikan kepada kelompok yang dengan ekonomi sederhana begitu ya, atau ekonomi lemah. Nah, ini bagaimana mekanismenya nantinya begitu, Dan Bapak? Ini sebenarnya kalau saran gitu. menurut saya jangan itu kan narasi yang disampaikan oleh Iya. pemerintah. Tapi yang justru concern kita, oke kalau gitu siapa yang punya pabrik sepeda Yang motor punya itu proyek atau ini. siapa importernya itu kan gitu Iya. sebenarnya. Justru itu Mbak Iya. sebenarnya yang kalau tadi itu kan jangan terlena kita itu kan kayak yang kita selalu sebut smoke and mirror itu untuk Iya, mengaburkan iya. tujuan Iya, iya, utamanya. iya, betul. Iya, betul. Dan bahkan untuk yang itu tadi pun, Mas Hersu, sebenarnya yang membeli motor dengan harga 30 juta, 40 juta kan juga bukan dari ekonomi lemah. Jadi Hmm. bagaimana bisa dikatakan bahwa ini subsidi untuk kelompok yang sederhana itu tadi, begitu. Ya, Dan kemudian apa ya, semacam jadinya orang melihat jadi semacam kayak ada kamuflase bahwa ini adalah untuk lingkungan, untuk zero pollution, iya. gitu ya. Padahal banyak pengamat mengatakan Indonesia belum sampai ke tahap itu. Kebanyakan orang yang membeli mobil listrik itu adalah untuk seperti kata Mas Hersu, mobil itu adalah mobil ketiga, hanya untuk gaya-gayaan lah, ketiga atau mobil bahkan mobil kelima. Sebelumnya dia mungkin sudah kalau paling banyak di sini mereknya adalah Toyota, mungkin dia sudah punya Lexus gitu ya, dan kemudian Mercy atau BMW begitu, baru kemudian dia membeli Audi begitu misalnya yang listrik begitu Iya. kan. Dan harga listrik itu jauh lebih mahal Mas Irsu daripada mobil yang konvensional. Dan jangan lupa bahwa mobil listrik ini belum banyak belum banyak edukasi di masyarakat. Kita Ya, ya. kita ingat kemudian bahwa di Amerika itu pernah ada baterai listrik itu yang terbakar dan itu memerlukan guyuran air gitu ya. Itu kan panas sekali untuk baterainya, sehingga harus diguyur air itu 22.000 liter. Nah, Hmm. untuk memadamkan, bahkan sesudah itu padam pun itu tidak boleh dalam keadaan mendesis, masih ada uap dan sebagainya kemudian dibawa, karena itu rentan untuk menyala kembali. Begitu. Nah, sementara kalau untuk yang konvensional itu cukup dengan sekitar 2.000 sampai 3.000 sekian liter itu sudah bisa padam. Untuk motor-motor roda 2 yang konvensional yang bahan bakarnya itu bensin Mas Hersu. Nah, ini artinya di Indonesia di mana hidran yang kalau seandainya terjadi sesuatu entah itu Bagus mobil atau lah. itu bagaimana untuk memadamkan itu begitu. Ya, jadi intinya sebenarnya kita belum cukup siap untuk itu dan tapi Iya. oke lah soal siap atau tidak siap itu kan sebenarnya kalau kita punya keseriusan kita bisa lakukan. Tapi tetap saja yang menjadi persoalan buat kita sebenarnya di balik kebijakan itu adalah ada motif mengeruk Siapa yang diuntungkan? siapa diuntungkan oleh itu. Itu sebenarnya yang kita ketahui. Oke, lagi ya.
kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini dan kita sampai ketemu lagi hari Senin depan. Senin. Ya, Mhm. Senin depan dan oke, hari-hari memang terasa berlalu dengan sangat cepat gitu dan mungkin tidak terasa nanti tiba-tiba kita akan ketemu lagi di hari Senin ya. Ya, Terima dan minggu depan sesungguhnya saya menantikan nih Mas Ersu, soalnya Pak Luhut ini berjanji akan dalam sepekan ini akan melakukan negosiasi dengan Elon Musk yang udah berkali-kali sejak tahun 2020 itu diminta apa namanya dibujuk semacam itu ya untuk berinvestasi di Indonesia, katanya dalam sepekan ini akan selesai. Oke, kita tunggu ya. Dan Pak Jokowi juga menjanjikan konsesi nikel kepada Elon Musk. Nah, ini luar Oke. biasa. Konsesi seperti apa yang dijanjikan? Yes. Oke, sampai ketemu lagi kita di Oke. hari Senin ke depan. Saya Sunarif. Dan saya Agi Beta, sampai jumpa. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.